Hai Smart Traders Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Albun Musik. Kode sahamnya NZIA. Nama perusahaannya yaitu PT Nusantara Almazia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian di sini langsung saja kita ganti kodenya dengan kode NZIA, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Nusantara Almazia Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu harga saham tertingginya mencapai harga Rp324 per lembar, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2021, dan terendahnya berada di harga 123-an ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama beberapa hari terakhir ya, dari tanggal mulai kenaikan besar ini, tanggal 2 Maret, sampai dengan perdagangan hari ini itu 10 Maret, seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya, kita klik kolom Broksum ya. Di sini kita klik kolom Broksum, kemudian kita ganti kode sahamnya NZIA, kemudian kita enter. Oh, tunggu dulu, kita ganti dulu tanggalnya dari tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 10 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Nusantara Almazia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Nusantara Almazia ini selama beberapa hari terakhir ini investor besarnya melakukan masif distribusi ya. Jadi di sini mereka markup, setelah itu mereka jualan, kemudian di penurunan ini mereka masih jualan. Jadi penjualan mereka semakin besar seperti itu. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selama mereka terus distribusi, apalagi masif distribusi, ini harga sahamnya akan jatuh kembali ke level support. Kalau di level support ini distribusinya tidak berhenti, maka dia akan jatuh kembali seperti itu. Jadi untuk Anda yang beli ya, yang nyangkut di sini ya sabar aja. Bisa lakukan average kembali, tapi lihat dulu di level support ini. Kalau di level support ini mereka investor besarnya akumulasi, maka sebaiknya pada saat itu average kembali, setelah itu harganya naik baru langsung profit taking. Kalau misalkan untung, kalau misalkan tidak untung ya mau diapa, ikhlaskan saja, kita cut loss dengan kerugian yang tidak terlalu besar seperti itu. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Nusantara Almazia ini, kalau kita hitung, 21% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 21% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Artinya tidak ada satupun investor institusi maupun investor individual yang memiliki kepemilikan di atas 5%. Untuk saham scriptless-nya ya, bukan saham warkatnya, karena saham warkat tidak dihitung di sini. Saham warkat itu tidak bisa digunakan untuk hajar kiri atau menjual seperti itu. Tidak bisa diperdagangkan lah untuk saham warkat. Kalau saham scriptless baru bisa digunakan untuk hajar kiri.
Nah, kalau tidak ada investor besarnya, lalu kenapa harga sahamnya bisa naik? Nah, ingat, investor institusi itu bisa saja memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%, misalkan 4,9%. Nah, mereka itu ya termasuk bukan termasuk investor besar, tetapi termasuk investor semi retail. Jadi bukan investor retail seperti itu. Nah, kalau investor retail itu adalah investor individual yang kepemilikannya di bawah 2%. Kalau saya kategorikan di bawah 2% atau di bawah 5% lah seperti itu. Tetapi mereka tidak melakukan tidak bekerja sama dengan investor semi retail untuk markup harga. Itu kategori investor retail. Nah, investor retail di perusahaan ini memiliki 34,7%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat besar sekali karena melebihi ambang batas maksimum kepemilikan retail yaitu 25%. Jadi kalau keadaannya seperti ini, sebaiknya hindari dulu perusahaan ini. Untuk Anda yang mau beli ya, seperti itu. Ini saran saja, tapi semua keputusan bergantung ke investor masing-masing, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk album musik. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.